Lalu 1 jam kemudian hasil masakan laut si Acuy dan Rojali pun jadi. Para penonton yang melihat hasilnya pun bertanya-tanya ini masakan apa. Mereka pun menertawakan hasil masakan si Rojali dan si Acuy. Mereka juga bertanya di mana tiram dan bulu babi. Apakah mereka salah dengar sebelumnya? Dengan ini si Acuy malah mengacau lagi. Lalu si Acuy pun menyebut bahwa Rojali dan dirinya merasa kalau dimakan mentah terkesan jorok. Jadi mereka masak sup seafood yang penuh warna dan penuh khas. Rasanya pasti enak. Dalam pikiran si Acuy merasa sangat kesal. Menyelam sedalam itu untuk mengambil bulu babi dengan tangan. Dan itu sungguh mustahil. Mereka cuma bisa dapat yang kecil. Si Acuy pun bertanya-tanya bagaimana Linsin bisa melakukan itu. Lalu saat ingin menyantapnya, Bling Bling pun berusaha bersikap sopan dan menyebut bahwa aromanya sungguh menggugah selera. Mungkin rasanya lebih enak daripada tiram dan bulu babi. Yao Tio pun membenarkan hal tersebut. Namun dalam pikiran Bling Bling dan Yao Tio, mereka pun bertanya-tanya apakah ini bisa dimakan? Siapa juga yang mau minum sup panas di cuaca terik begini? Lalu pembawa acara mengumumkan bahwa sekarang jam menunjukkan setengah 6 sore. Saatnya makan malam. Pembawa acara mempersilahkan para tamu untuk mengambil bahan makanan kering di kotak makanan. Mendengar hal ini, Bling Bling dan Yao Tio seketika berlari. Bling Bling pun menyebut bahwa setelah beraktivitas terlalu banyak, dirinya kelaparan sekali. Yao Tio membenarkan hal itu. Mereka berdua pun mulai berlomba untuk mengetahui siapa yang lebih cepat sampai duluan. Lalu saat ini tingkat dukungan hari kedua telah ditampilkan, di mana tingkat dukungan dari si Acuy yang awalnya berada di 95% turun menjadi 89%. Si Rojali dari 70% turun menjadi 65%. Linsin dari 19% naik menjadi 30%. Penonton online pun kembali bertebaran terutama dari fans si Acuy yang terus memujinya. Dan ada juga orang-orang yang menyebut si Acuy sebagai badut Alaska dan mengucapkan terima kasih kepada si Acuy atas hiburannya. Mereka pun meminta si Rojali untuk tidak main-main sama si Acuy karena si Acuy membawa pengaruh buruk. Di samping itu, mereka juga menyebut walaupun Linsin hanya karakter sampingan, anehnya dia cocok banget sama Neng Aca. Hanya karena perbedaan dengan si Acuy, mereka jadi sadar betapa hebatnya Linsin. Kemudian saat ini dari sisi tamu wanita, Neng Ica dari 90% naik menjadi 95%. Bling Bling dari 80% turun menjadi 78%. Dan Yao Tio dari 70% naik menjadi 77%. Penonton online pun lebih banyak mendukung Neng Ica dan memuji pesonanya dan sebagian sangat suka dengan kaki indah dari Yao Tio. Melihat hal ini, Yuan Ran melempar tabnya dan bertanya mengapa ini terjadi. Si Acuy jelas melepaskan baju dan menunjukkan tubuhnya yang sempurna. Dan harusnya pengikutnya bertambah banyak. Tapi mengapa dukungannya turun drastis? Pembawa acara pun saling berbisik dan menyebut itu sudah jelas. Tubuh itu yang menyebabkan banyak downvote. Sepertinya masalahnya bukan karena bulu babi. Mendengar mereka berbisik, Yuan Ran seketika menatap pembawa acara. Pembawa acara pun seketika menyebut bahwa si Acuy tidak beruntung karena tidak ada bulu babi di tempat dia menyelam. Kalau ada pasti si Acuy bisa dapat. Kalau itu terjadi, dukungannya pasti lebih tinggi. Mendengar hal ini, Yuan Ran pun kesal dan menyebut dirinya tidak peduli. Pembawa acara pun meminta Yuan Ran untuk tidak khawatir. Tim acara sudah mengatur semuanya. Besok ada segmen kompetisi pria dan mereka akan pastikan si Acuy mendapat momen bersinar dan benar-benar mengungguli yang lain. Mendengar hal ini, Yuan Ran pun tenang dan menyebut bahwa itulah yang ingin dirinya dengar. Jika berhasil, mereka masing-masing akan mendapatkan 100.000 yuan. Segmen besok harus pastikan si Acuy menjadi pusat perhatian. Tampilkan semua yang terbaik untuknya. Pembawa acara pun seketika bersemangat mendengar cuan ini. Kemudian, keesokan harinya di Let's Fall in Love Iceland Idol di hari ketiga. Pembawa acara pun menyebut bahwa aturan ketiga bertahan hidup di pulau terpencil, tempat berlindung setelah makanan dan air. Kebutuhan berikutnya adalah tempat tidur. Untuk menghadapi panas terik,
Hujan deras, nyamuk DBD, dan kondisi sulit lainnya, tempat berlindung yang baik benar-benar sangat penting. Jadi, tantangan hari ini adalah membangun tempat berlindung sendiri. Tim yang membuat tempat berlindung terbaik akan jadi pemenang. Seperti yang mereka lihat, ini tantangan tim. Jadi, mereka perlu memilih pasangan untuk membangun tempat berlindung bersama. Memilih pasangan yang tepat akan mempermudah pekerjaan. Pemenangnya bisa mengajak satu tamu wanita menikmati malam di kabin mewah. Kabin ini dilengkapi AC tempat tidur empuk dan nyaman, kulkas penuh makanan dan buah, bar penuh dengan amer serta beta berisi garam mandi dan aromaterapi di Pulau Kelaparan ini. Itu sungguh seperti surga. Dengan ini para tamu pria saatnya bersaing untuk menang. Siapa selesai duluan, dia bisa memilih pasangan favorit. Tapi ini bukan lomba biasa. Ini adalah tantangan jembatan kayu tunggal yang memacu adrenalin. Para penonton yang mendengar permainan ini pun bertanya-tanya, apakah para tamu pria dan wanita benar-benar akan berpapasan begitu dekat? Ini terlalu mendebarkan. Mereka tidak sabar menontonnya. Sebagian dari mereka pun tiba-tiba menjadi iri sama para tamu pria. Mereka bisa begitu dekat dengan Neng Ica. Ini puncak full service. Lalu pembawa acara pun meminta si Acuy untuk maju ke jembatan. Si Acuy pun mengatakan bahwa tips dari profesional adalah jangan terlalu terburu-buru, hingga mendorong tamu wanita ke air. Bagaimanapun, Iceland Love adalah acara yang hidup dari popularitas. Linsin pun heran mengapa si Acuy mengatakan hal itu. Sedangkan si Rojai mengatakan bahwa Linsin cuma menang tantangan lari di hari pertama karena keberuntungan. Jembatan sempit seperti ini soal keseimbangan. Linsin tidak akan punya peluang. Linsin pun seketika menanggapi hal ini dan menyebut bahwa dirinya rasa keseimbangannya sebenarnya cukup baik. Si Rojali pun mengatakan dari yang dirinya baca, si Acuy memenangkan kompetisi senam di Akademi Seni Pertunjukan Shanghai. Dia juara balok keseimbangan. Lalu Yuan Ron pun mengatakan bahwa rupanya tim acara sudah mencari tahu kalau si Acuy juara senam balok waktu kuliah. Sebentar lagi dirinya akan menyaksikan penampilan anggun si Acuy di jembatan. Melihatnya menang ronde ini dan melihat fans base-nya meledak, ini bakal jadi kemenangan 3 kali lipat hanya dalam satu gerakan. Dan mereka pembawa acara akan mendapatkan masing-masing 100.000 yuan. Mereka pun seketika mengucapkan terima kasih. Lalu si Rojali pun mengatakan bahwa sejujurnya, babak ini sangat bergantung pada seberapa suka wanita pada pria. Linsin hanya orang biasa, jangan harap ada yang bantu Linsin. Si Rojali pun meminta Linsin untuk menjaga dirinya sendiri. Dan seketika pembawa acara pun memulai permainannya. Dengan cepat, si Acuy maju dengan melakukan salto di atas jembatan, hingga tepat berdiri di depan bling-bling. Para penonton yang merupakan fans si Acuy pun mulai menggila, dan menyebut si Acuy luar biasa dan sangat sempurna. Bagaimana bisa ada pria sekeren ini di dunia? Mereka bahkan rela menghabiskan seluruh tabungan hanya untuk sekedar si Acuy melihatnya dari dekat. Bling-bling dan Yao Tio yang melihat si Acuy pun juga menyebutnya sangat tampan, tapi tampanan mimin. Si Acuy yang hendak melewati bling-bling pun meminta bling-bling untuk tenang. Dirinya tidak akan membiarkan bling-bling jatuh, dan seketika tubuh mereka saling menempel. Namun si Acuy memperlihatkan sikap di mana tangannya seolah-olah tidak ingin menyentuh bling-bling. Dan pembawa acara pun menyebut itu adalah tangan pria sejati. Sesuai sekali dengan si Acuy, tangan pria sejati berarti dia tidak menyentuh tubuh gadisnya dengan telapak, hanya menopangnya dengan pergelangan. Itu benar-benar elegan. Dan si Acuy pun bergerak begitu cepat hingga semuanya terjadi di dalam sekejap. Dan si Acuy berhasil melompati 2 wanita secara anggun dan cepat. Lalu si Acuy mendekati Neng Ica dan memintanya untuk tenang. Serahkan tubuh Neng Ica. Cabul Njing. Dirinya tidak akan membiarkan Neng Ica jatuh apapun yang terjadi. Lalu komentar pun mulai membanjiri hal ini. Mereka pun meminta yang lain untuk melihatnya dengan benar. Si Acuy tidak menggunakan tangan pria sejati. Sangat jelas si Acuy punya perasaan dengan Neng Ica. Sebagian orang menilai bahwa mereka adalah pasangan yang good looking. Mereka harus benar-benar menjadi pasangan. Cowok biasa itu tidak pantas dipasangkan dengan Neng Ica. Dalam pikiran si Acuy, walaupun dirinya tidak melihat layar, dirinya bisa merasakan betapa gilanya komentar-komentar sekarang.
Dirinya belum sempat bersinar sebelumnya, tapi satu momen ini hari ini akan menaikkan popularitasnya ke langit. Dua gadis sebelum Neng Ica tidak begitu istimewa. Seperti yang diharapkan, hanya Neng Ica yang memberi aura lembut sejati. Namun nyatanya Neng Ica seketika memberikan dorongan agar tubuh mereka tidak saling menyentuh. Para penonton yang melihat hal ini pun bertanya-tanya apakah Neng Ica menolak si Acuy. Si Acuy pun meminta Neng Ica untuk tidak menolaknya. Kalau Neng Ica tidak bekerja sama, Neng Ica akan jatuh. Si Acuy pun seketika mendekap Neng Ica dengan begitu kuat. Melihat hal ini, si Acuy menilai bahwa setidaknya pura-pura tidak sengaja menyentuh area belakang Neng Ica. Momen-momen seperti ini memperkuat koneksi pasangan mereka, namun nyatanya ini malah membuat Neng Ica mengaktifkan skill pasifnya, yaitu tendangan galaksi. Akibatnya si Acuy pun hanya bisa menahan sakitnya dengan tubuh gemetar, dan Neng Ica jatuh ke dalam air. Si Acuy pun seketika bertanya, apakah Neng Ica baik-baik saja? Semua ini salahnya karena ceroboh. Dalam pikiran si Acuy ini sangat sakit, Neng Ica sangat berani mempermalukan dirinya di depan kamera. Jelas hanya orang sempurna seperti Neng Ica yang pantas jadi partner show dirinya. Tapi Neng Ica tidak mengambil kesempatan itu. Lalu Neng Ica pun menyebut ini tidak apa-apa dan meminta si Acuy untuk melanjutkannya karena tidak banyak waktu yang tersisa. Para penonton pun seketika bertanya-tanya, apakah Neng Ica baru saja memukul si Joni dengan lututnya? Namun mereka pun setuju dengan tindakan Neng Ica. Tidak ada yang boleh mengambil keuntungan dari Neng Ica. Namun fans si Acuy garis keras menyebut bahwa Neng Ica hanya berpura-pura polos. Hanya untuk membuat si Acuy terkesan. Sangat palsu dan sombong. Bling-bling dan Yao Tio jauh lebih alami. Dengan badan gemetar, si Acuy melanjutkan permainan dan menekan belnya. Pembawa acara pun menyebut bahwa si Acuy menyeberangi jembatan dengan selamat dalam waktu 15 detik. Itu sangat cepat. Dan selanjutnya adalah giliran dari si Rojali. Dalam pikiran Rojali, dirinya menemukan kekurangan dalam permainan ini. Selama tamu laki-laki tidak jatuh, tidak apa-apa jika tamu perempuan yang jatuh. Maka itu membuatnya mudah. Dan seketika si Rojali lari dan menabrak Bling-Bling dan Yao Tio hingga jatuh. Si Rojali pun menilai bahwa awalnya dirinya ingin mendekati Neng Ica. Tapi sekarang dirinya tidak punya pilihan selain menjauh dari Neng Ica. Selama dirinya menang, dirinya masih bisa memilih Neng Ica. Dirinya punya kesadaran strategis yang hebat. Si Rojali pun meminta maaf. Dirinya tidak tega melakukan ini, tapi dirinya harus melakukannya. Namun nyatanya sebelum si Rojali mendorong, nampaknya Neng Ica sudah lebih dulu menjatuhkan diri ke dalam air. Dan ini membuat si Rojali bingung. Pembawa acara pun menyebut bahwa Rojali menyeberangi jembatan dengan selamat dalam waktu 12 detik. Dia sebenarnya lebih cepat dari si Acuy. Lalu Bling-Bling pun seketika bereaksi dan bertanya, apakah Rojali gila? Rojali tidak tahu sakitnya jatuh ke air. Apakah Rojali akan melakukan apapun hanya untuk menang? Dirinya tidak akan menerima hasil Rojali. Si Rojali pun meminta maaf. Dirinya tidak melakukannya dengan sengaja. Peraturan tidak mengatakan perempuan tidak boleh jatuh ke dalam air. Si Rojali pun bertanya, apakah si Acuy setuju dengan ini? Yao Tio pun mengatakan bahwa si Acut melakukannya secara tidak sengaja, tapi si Rojali melakukannya dengan sengaja. Si Rojali pun menyebut bahwa itu hanya pendapat Yao Tio. Jika tim acara menerima hasil dirinya, itu dihitung. Lalu pembawa acara pun menyebut setelah berdiskusi, tim acara dengan suara bulat memutuskan si Rojali telah melanggar peraturan dan hasilnya tidak sah. Si Rojali pun seketika kaget mendengarnya. Pembawa acara pun mengatakan untuk mencegah tamu wanita jatuh ke dalam air dan terluka. Mereka menambahkan satu aturan baru sekarang. Jika tamu wanita jatuh 5 detik akan ditambahkan. Dengan ini pembawa acara meminta tamu pria yang tersisa untuk memperhatikan ini. Ini adalah bentuk untuk melindungi tamu wanita. Ketika pria ingin menang terlalu banyak, mereka bisa benar-benar menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Lalu pembawa acara pun bertanya kepada Yuan Ron, apakah Yuan Ron puas dengan ini? Yuan Ron pun menyebut bahwa mereka cepat bereaksi dirinya puas. Si Acuy pasti menang kali ini. Kembali ke situasi permainan. Dan Neng Ica pun menyebut bahwa aturan yang mereka tambahkan di menit-menit terakhir ini
terlalu tidak adil. Bling-bling pun bertanya, apakah menurut Neng Ica seperti itu? Menurutnya itu adil. Sedangkan Yao Tio memperhatikan bagian belakangnya yang merah akibat jatuh. Yao Tio pun bertanya, jangan bilang Neng Ica benar-benar ingin jatuh lagi. Kemudian pembawa acara pun meminta Lin Xin untuk bersiap maju ke jembatan. Si Acuy pun mengatakan sebagai karakter sampingan, Lin Xin benar-benar menghabiskan terlalu banyak waktu di layar. Lin Xin perlu memahami peran Lin Xin sendiri dengan jelas. Lin Xin pun seketika menanggapi ini dengan candaannya. Bukankah si Acuy sudah mencuri semua perhatian dengan dua panci sup itu? Siapa yang mungkin bisa mencuri perhatian dari si Acuy? Si Acuy pun seketika kesal. Namun karena harus menjaga citranya, si Acuy pun menahan emosinya dan berharap Lin Xin beruntung dan bisa menjadi orang yang tersenyum pada akhirnya. Dalam pikiran si Acuy, buat apa repot-repot marah pada lalat yang sudah ditakdirkan kalah? Sambil menunggu dirinya harus merencanakan interaksi mendebarkan apa yang bisa terjadi dengan Neng Ica saat mereka bekerja sama membangun tempat berlindung. Sesuatu yang akan membuat penonton menjadi gila. Di samping itu, pembawa acara pun penasaran apa yang Lin Xin dan si Acuy bicarakan barusan. Namun menurut pembawa acara itu mungkin hanya obrolan sampah sebelum pertandingan seperti pepatah pria punya selera. Mereka tidak menyangka si Acuy punya sisi menggemaskan. Lalu Yuan Ran pun menyebut bahwa orang acak itu tidak sepadan dengan omongan sampah si Acuy. Si Acuy dengan baik hati memperingatkannya untuk berhati-hati. Baru saja selesai gamenya, tiap kali kamera mengarah ke Lin Xin pengen di-skip saja. Lalu pembawa acara pun menyebut bahwa Lin Xin bisa memulai permainannya. Dalam pikiran Lin Xin pun merasa bahwa dirinya hanya harus melompat dengan santai dan selesai. Dan seketika Lin Xin melompat dan melewati Bling-Bling. Akibat getaran yang disebabkan Lin Xin, Bling-Bling pun hilang keseimbangan, lalu jatuh ke air. Namun, Lin Xin dengan cepat menangkap Bling-Bling dan merangkulnya. Para penonton wanita pun menyebut bahwa itu adalah gerakan berputar klasik sangat indah. Mereka pun benar-benar sangat menyukainya. Mereka pun menyadari bahwa Bling-Bling dan Lin Xin juga terlihat serasi. Sedangkan para pria sangat cemburu karena Lin Xin memeluk Bling-Bling seperti itu. Mereka juga bertanya-tanya bagaimana Lin Xin bisa melompati wanita dewasa. Apakah Lin Xin seorang atlet atau seekor mutan? Lalu si Acuy kembali kesal melihatnya, karena Lin Xin mencuri perhatiannya bahkan saat kalah. Sedangkan Bling-Bling sendiri menyebut Lin Xin berputar terlalu cepat, serta meminta Lin Xin untuk tidak melepaskan dirinya. Dalam pikiran Lin Xin, jika menyelamatkan Bling-Bling tidak membuatnya kehilangan waktu. Saat Bling-Bling jatuh, jujur dirinya tidak akan melakukannya. Tapi sekarang akan butuh waktu yang lama untuk menidurkannya dengan lembut. Jika demikian, dirinya akan melakukannya dengan cara ini. Kembali Lin Xin berputar, dan seketika mendekat kepada Yao Tio, hingga Lin Xin merangkul Yao Tio juga. Hal ini membuat si Acuy dan si Rojali kaget. Lin Xin yang melakukan putaran pun menilai ini putaran yang bagus. Sebagai sumbu pusat dirinya melakukannya dengan stabil. Di saat itu Lin Xin meminta Neng Ica untuk melompat ke arahnya. Dan hal ini membuat para penonton kaget. Tanpa pikir panjang, Neng Ica seketika melompat ke arah Lin Xin. Hingga Neng Ica berpegang erat kepada Lin Xin dalam putaran ini. Dan semua orang pun kaget melihat atraksi ini. Hingga pada akhirnya Lin Xin menekan tombolnya. Dan pembawa acara pun menyebut bahwa Lin Xin menyeberangi jembatan dengan selamat dalam waktu 9 detik. Dengan ini, Lin Xin menempati posisi pertama. Para penonton pun seketika memuji kemampuan Lin Xin yang sangat luar biasa. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu. Lalu pembawa acara pun meminta tamu pria untuk memilih pasangannya secara berurutan. Dan kembali Lin Xin memilih Neng Ica. Si Acuy bersama Bling-Bling dan si Rojali bersama Yao Tio. Pembawa acara pun mempersilakan peserta mengumpulkan peralatan dan memulai membangun tempat berlindung mereka. Mereka punya waktu selama 3 jam. Pembawa acara pun meminta mereka untuk mengingat ini. Setelah menang dengan tempat berteduh terbaik, tamu laki-laki boleh mengajak tamu perempuan manapun untuk tinggal di kabin mewah tersebut. Aturan ini berarti bahwa meskipun gadis A bekerja untuk membantu pasangan lakinya membangun dan menang, hadiahnya mungkin tetap bisa diperoleh oleh gadis B.
Pembawa acara pun bertanya-tanya, akankah dia menikmati kemenangan dengan pasangan aslinya, atau akankah dia berubah pikiran dan memilih orang lain? Mereka pun tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan terlihat kini Linsin dan Neng Ica mulai bekerja sama untuk mengumpulkan bahan. Si Acu yang melihat hal ini sangat kesal. Dalam pikirannya, Lin Sisin seperti lalat menyebalkan yang terus mencuri waktu layarnya dan berinteraksi dengan Neng Ica berulang kali. Lalu di saat itu Bling Bling pun bertanya kepada si Acuy, apakah si Acut merasa tidak enak badan? Ekspresi si Acuy terlihat mengerikan. Si Acuy yang kaget pun seketika beralasan bahwa dirinya berencana untuk membangun tempat berlindung yang paling sempurna dan memenangkan kompetisi ini, maka dirinya akan dapat menikmati kabin mewah bersama Bling Bling. Bling Bling pun seketika bersemangat dan bertanya apakah si Acuy akan memilih dirinya. Dirinya akan memberikan segalanya. Dalam pikiran si Acuy pun mencoba untuk menenangkan diri. Linsin hanya seorang partner. Seseorang sesempurna dirinya dapat membangun tempat berlindung terbaik dengan siapapun. Dan Neng Ica masih akan tidur di kabin bersama dirinya malam ini. Lalu 1 jam kemudian, Neng Ica pun tengah sibuk menyiapkan bahan. Dan di saat itu Neng Ica melihat Bling Bling yang berjalan sendirian. Bling Bling pun seketika menghampiri Neng Ica dan bertanya, mengapa Neng Ica sendirian, di manakah Linsin? Lalu Neng Ica menyebut bahwa Linsin pergi untuk mengumpulkan kayu. Ica pun balik bertanya mengenai keadaan kaki Bling Bling. Apa yang telah terjadi? Bukankah Bling Bling membantu si Acuy membangun tempat berteduh? Bling Bling pun menyebut bahwa dirinya tidak sengaja. Kakinya terkilir. Menurut Bling Bling, si Acuy tidak sesempurna orang-orang katakan di internet. Bahkan sebelum mereka mulai, si Acuy bilang dia akan menang dan mengundang dirinya untuk tinggal di kabin bersamanya. Dirinya sangat senang saat itu. Namun, dirinya tidak menyangka si Acuy akan berubah total saat mereka mulai membangun tempat perlindungan. Si Acuy menjadi dingin dan berbicara kepada dirinya seperti dirinya hanyalah seseorang yang bisa si Acuy perintah. Si Acuy mengkritik semua yang dirinya lakukan. Tidak ada satupun yang bisa menyenangkan hatinya. Si Acuy membuat dirinya merasa tidak berguna dan bahkan menyuruh dirinya untuk menebang kayu di hutan. Itulah tepatnya bagaimana kakinya tergilir. Jika dirinya tidak takut dengan fansnya yang gila, dirinya akan mengumpatnya saat itu juga. Namun saat Bling Bling ingin melanjutkan kata-katanya, Neng Ica seketika meminta Bling Bling untuk diam dan mengatakan bahwa mereka sedang siaran. Di saat yang sama, Linsin datang dan bertanya apakah Bling Bling di sini untuk mengintip dan meniru mereka. Lalu Neng Ica pun mengatakan bahwa si Acuy mengirim Bling Bling untuk mengumpulkan kayu. Rasanya agak aneh, kayunya sangat berat. Neng Ica pun bertanya, apakah mereka punya banyak? Haruskah mereka memberinya beberapa? Linsin pun tidak keberatan untuk hal itu. Namun, sikap Bling Bling seketika berubah dan mengatakan terima kasih. Namun, itu tidak perlu. Jika dirinya menggunakan kayu Linsin, si Acut dan tim pertunjukan tidak akan senang. Seketika Neng Ica pun bertanya, apa maksud Bling Bling dengan itu? Bling Bling mengatakan bahwa dirinya hanya menyatakan fakta. Jika Linsin tidak mengalahkan si Acuy berulang kali, mengapa suasana hatinya memburuk? Kompetisi jelas merupakan hal yang paling dikuasai si Acuy. Namun dia terus kalah. Tidak heran si Acuy melampiaskan amarahnya kepada dirinya. Para penonton pun seketika bertanya, apa hubungannya ini dengan si Acuy? Bling Bling selalu seperti ini tanpa filter sama sekali. Dia telah menyinggung banyak orang. Dengan ini mereka akan lihat kapan akhirnya itu akan menjadi bumerang. Lalu Neng Ica menanggapi hal ini dan bertanya, bagaimana Bling Bling bisa mengatakan itu? Mereka hanya mencoba membantu. Sedangkan Linsin bertanya-tanya dalam pikirannya mengenai semua hal yang dikuasai oleh si Acuy. Lalu di saat itu si Acuy pun datang dan bertanya apa yang terjadi dengan kaki Bling Bling. Bling Bling pun menyebut bahwa pergelangan kakinya terkilir. Si Acuy seketika meminta maaf. Dirinya seharusnya tidak menyuruh Bling Bling pergi mengumpulkan kayu bakar. Si Acuy pun meminta Bling Bling beristirahat dan bantu dirinya sedikit dari tempat duduk Bling Bling. Bling Bling pun menyebut bahwa si Acuy datang mencarinya. Jadi, si Acuy bukanlah orang jahat.
Lalu 3 jam kemudian, pembawa acara pun mengumumkan bahwa waktunya habis. Bahkan jika mereka belum selesai, mereka harus berhenti sekarang. Dengan ini mereka akan melihat tim Rojali dan Yao Tio, dan nyatanya tim terkuat dan tertinggi belum selesai. Bisa dibilang, kerja sama tim mereka pada dasarnya nol. Selanjutnya adalah tim si Acuy dan Bling Bling. Pembawa acara pun menyebut bahwa tempat perlindungan ini sempurna. Tempat perlindungan ini benar-benar menyelesaikan masalah penyangga atap dengan memanfaatkan kemiringan medan. Bagian dalamnya luas dan nyaman. Bahkan 2 orang bisa berbaring di dalamnya. Tidak mungkin ada tempat perlindungan lain yang lebih baik dari ini. Dan sekarang mereka akan lihat tim terakhir. Dan nyatanya Linsin dan Neng Ica bukan hanya membuat tempat berlindung, ini adalah rumah pohon. Hasil ini pun mengagetkan semua orang. Si Acuy pun tidak percaya ini. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Rojali juga menyebut ini mustahil. 2 orang membuat ini hanya dalam waktu 3 jam. Tangga ini pasti akan runtuh saat seseorang menginjaknya. Namun nyatanya saat Rojali berlari, tangganya tidak runtuh. Saat memeriksa dalamnya, Bling Bling pun tidak menyangka jendelanya benar-benar terbuka dan tertutup. Yao Tio pun menyebut bahwa ini adalah rumah impian setiap gadis. Hal ini juga menghebohkan para penonton yang memenuhi siaran ini. Yuan Run pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Pembangunan sebesar ini tidak ada rekaman prosesnya, tidak ada yang diberitahu. Yuan Tun pun bertanya-tanya bagaimana mereka semua melakukan pekerjaan mereka. Pembawa acara pun meminta maaf. Mereka akan segera memeriksa rekamannya. Jika Linsin menggunakan metode yang tidak adil, mereka akan mendiskualifikasinya. Dalam pikiran pembawa acara, bukankah Yuan Ran yang bilang untuk tidak menunjukkan Linsin sama sekali mengatakan lebih baik tidak memberinya waktu layar. Dan sekarang Yuan Ran berbalik untuk menyalahkan mereka. Lalu seorang kru mengatakan bahwa mereka sudah memutar rekamannya. Daerah ini direkam sepanjang waktu. Dan Linsin benar-benar melakukan sebagian besar sendirian. Mereka semua pun kaget dan bertanya, apakah Linsin benar-benar manusia? Lalu pembawa acara pun meminta maaf karena membuat semua orang menunggu. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh tim acara, Linsin benar-benar membangun rumah pohon bergaya loteng sendirian. Jadi, pemenang tempat perlindungan ini adalah tim Linsin dan Neng Ica. Mendengar hal ini, Neng Ica pun sangat senang dan menyebut Linsin sangat luar biasa. Si Acuy dengan aura kemarahannya memberi ucapan selamat karena Linsin sungguh luar biasa. Dirinya dengan tulus mengaku kalah sepenuhnya. Sedangkan Yuan Run menyebut Linsin bajingan yang terus-menerus mencuri waktu tayang si Acuy. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan si Acuy menang dengan nyaman. Kemudian Linsin pun mulai memilih teman wanitanya untuk menemaninya di kabin kayu. Di saat Linsin ingin memilih Neng Ica, pembawa acara seketika menyela Linsin dan meminta maaf. Linsin tidak diizinkan untuk memilih Neng Ica. Neng Ica pun seketika bertanya mengapa Linsin memilih dirinya. Pembawa acara pun menjelaskan bahwa mereka mengerti mereka berdua memang pantas berada di peringkat teratas. Tapi bagaimanapun juga ini acara kencan. Tolong lain juga butuh sorotan. Mereka tidak boleh memonopoli semua perhatian. Para penonton juga ingin melihat bagaimana percikan yang muncul jika pasangan tamu berbeda disatukan. Untuk itu, Linsin kali ini harus memilih salah satu dari 2 tamu wanita lainnya. Lalu Neng Ica pun mengatakan kepada Linsin bahwa itu tidak apa-apa. Linsin bisa pilih mereka. Bagaimanapun ini acara realitas mereka melakukan ini demi popularitas. Dan penonton selama pada akhirnya, mereka bisa pergi bersama itu sudah cukup baginya. Linsin pun mengerti. Dan seketika Linsin memilih Bling Bling untuk bersamanya. Bling Bling pun seketika bingung dengan hal ini. Dalam pikiran Bling Bling tadi, dirinya sempat bersikap kurang sopan. Tapi Linsin tetap memilih dirinya. Bling Bling pun bertanya-tanya apakah Linsin ini tipe lelaki yang senang menaklukkan perempuan. Ini sangat menjijikan. Sedangkan Yao Tio menilai bahwa dalam hal penampilan dan bentuk tubuh dirinya kurang apa dibandingkan Bling Bling. Yao Tio pun bertanya-tanya mengapa Linsin tidak memilih dirinya. Linsin pun seketika mendekati Bling Bling dan mengatakan, karena pergelangan kaki Bling Bling terkilir, Bling Bling butuh tempat lebih nyaman untuk istirahat.
agar cidirannya tidak makin parah. Mendengar hal ini, Bling Bling pun seketika terpanah dengan kata yang barusan diucapkan Lin Xin. Dalam pikiran Bling Bling, dirinya tidak menyangka bahwa ini alasannya. Barusan dirinya sempat berpikiran buruk tentang Lin Xin. Bling Bling pun seketika mengucapkan terima kasihnya kepada Lin Xin. Lalu dalam pikiran Lin Xin saat ini dari cara tim acara bergerak beberapa hari ini, sudah jelas acara ini sengaja dibuat untuk si Acuy. Mereka kira para penonton ini bodoh. Dirinya terus menang dan mengambil sorotan dari si Acuy. Tim acara berkali-kali mengubah aturan demi mendongkrak si Acuy tapi tidak pernah berhasil. Jika tebakannya benar, mereka pasti sedang menyiapkan pukulan pamungkas untuk menjatuhkan dirinya. Tidak ada ponsel, tidak bisa kontak keluar terjebak di pulau terpencil dan semua diukur pakai skor popularitas. Lin Xin merasa ini menarik. Dengan ini dirinya akan ikut permainan mereka. Kemudian malamnya di kabin kayu mewah. Lin Xin pun menggedong Bling Bling untuk masuk ke kabin mewahnya. Bling Bling pun nampak takjub setelah 2 hari tidur di tenda. Akhirnya bisa hidup normal lagi. Lin Xin yang memperhatikan keadaan sekitar pun menyadari bahwa ada beberapa kamera tersembunyi. Lalu Bling Bling pun mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin karena sudah menggendongnya. Rasanya agak malu juga. Selain itu, dirinya sempat bilang hal-hal yang tidak enak siang tadi. Bling Bling meminta Lin Xin untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Lin Xin pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa dan meminta Bling Bling untuk beristirahat. Dirinya akan tidur di sofa saja. Dalam pikiran Lin Xin, Bling Bling memang bicaranya ngawur, tapi hatinya juga terbuka. Bling Bling gampang sekali terpengaruh omongan orang. Lalu saat Lin Xin menyiapkan tempat tidurnya di sofa, Bling Bling pun mengeluh sakit karena air panasnya membuat kakinya malah makin bengkak. Lin Xin yang memperhatikan kaki Bling Bling pun menyebut bahwa kaki Buling tidak bisa dibiarkan begini. Tidak akan selesai masalahnya. Dirinya tahu pijat tradisional Tiongkok. Dengan ini dirinya akan coba bantu. Mendengar hal ini, Bling Bling bertanya, apakah Lin Xin beneran bisa pijat? Jika begitu, dirinya akan meminta maaf sekali lagi karena merepotkan Lin Xin. Lin Xin yang mulai memberikan pijatan pun mengatakan bahwa Bling Bling masih beruntung bukan terkilir parah. Mungkin agak nyeri saat dipijat. Lin Xin pun meminta Bling Bling untuk menahannya sedikit. Dan Lin Xin pun kini menggunakan skill yang diperoleh dari sistem. Dan mulai memberikan pijatan serta menekan beberapa titik di kaki Bling Bling. Hingga membuat Bling Bling kaget. Lin Xin pun bertanya apakah dirinya terlalu keras dalam hal menekan. Bling Bling pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya cuma kaget dan meminta Lin Xin untuk melanjutkannya. Dan kembali Lin Xin melanjutkan pijatnya. Bling Bling pun bertanya-tanya, apakah pijat memang begini rasanya? Sakit tapi geli juga, tapi pergelangan kakinya sungguh tidak sakit lagi. Lalu para penonton yang melihat hal ini seketika menyebut Lin Xin sebagai pelatih dan meminta Lin Xin mengajari ini. Selain itu, para penonton juga mengomentari Bling Bling yang terlihat cabul, padahal cuma dipijat. Mereka pun menyebut sangat seru menonton hal ini dan mereka sangat suka. Lalu pembawa acara pun juga kaget. Dalam 2 menit saja jumlah penonton melonjak drastis. Lalu saat pakaian Bling Bling agak terbuka, Bling Bling mengira Lin Xin akan melakukan isi daya dengan kecepatan penuh. Namun setelah memperhatikan Lin Xin ternyata sangat fokus. Bling Bling pun menilai Lin Xin benar-benar fokus memijat, dirinya yang salah sangka. Melihat Lin Xin begini, ternyata Lin Xin lumayan tampan juga. Lalu tak lama berselang, pijat pun selesai. Lin Xin pun meminta Bling Bling untuk beristirahat malam ini baik-baik. Jangan dibebani kakinya. Besok pagi pasti lebih baik. Bling Bling pun menyebut bahwa sepertinya dirinya besok tidak bisa ikut lomba. Tapi tetap saja dirinya harus mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin. Bling Bling juga menyebut karena ranjang ini cukup besar, dan Lin Xin memang yang menang kabin ini. Dirinya tidak enak hati kalau Lin Xin harus tidur di sofa. Mendengar hal ini, Lin Xin pun tidak sungkan dan seketika merebahkan dirinya. Lin Xin pun mengatakan, kalau Bling Bling butuh ke kamar mandi, malam-malam bangunkan saja dirinya, nanti akan dirinya bantu. Bling Bling pun dengan malu menyebut bahwa dirinya tidak ke kamar mandi malam-malam. Kemudian pembawa acara pun kembali mengumumkan peringkat dukungan di hari ketiga, di mana si Acuy turun menjadi 84%.
Si Rojali turun menjadi 58%, dan Linsin naik menjadi 70%. Lalu Neng Aicha naik menjadi 96%. Bling Bling turun ke 72%, dan Yao Tio tetap di 77%. Lalu Yuan Ron yang melihat hasil ini bertanya kepada mereka, apakah sudah punya rencana? Si Acuy mau tim dengan Neng Ica. Fansnya juga mau. Besok bagaimanapun harus terjadi. Pembawa acara pun menyebut bahwa rencananya sudah beres. Mereka sudah siapkan rencana terbaik. Lomba berkuda besok pasti bikin Neng Ica dan si Acuy dalam satu tim. Lalu keesokan harinya, acara Let's Fall in Love Iceland Idol kembali tayang dan kini waktunya untuk kompetisi peserta perempuan. Pembawa acara menjelaskan bahwa kompetisi hari ini adalah pertarungan menunggang kuda. Para peserta perempuan akan memilih peserta laki-laki untuk dijadikan rekan tim. Karena pergelangan kaki bling-bling terkilir, tim acara mengatur jenis kompetisi ini. Tapi karena beberapa peserta laki-laki sangat populer, pembawa acara menyarankan agar semua peserta perempuan berebut untuk menjadi tim dengan mereka. Pada titik ini, keputusan ada di tangan peserta laki-laki. Peserta laki-laki paling populer bisa bebas memilih salah satu dari peserta perempuan untuk jadi rekan timnya. Para penonton seketika heboh dan menyebut bahwa si Acuy yang paling populer. Siapa yang tidak mau satu tim dengan si Acuy? Mereka pun bertanya-tanya siapa yang akan si Acuy pilih. Namun mereka yakin si Acuy akan memilih Neng Ica. Lalu pembawa acara pun mengatakan, karena para peserta sudah dikonfirmasi Bling Bling dan Yao Tio sudah menyatakan bahwa mereka adalah penggemar si Acuy. Sudah jelas mereka akan memilih si Acuy. Dengan demikian inisiatif akan ada di tangan si Acuy. Pembawa acara pun bertanya pendapat dari sponsor dermawan mereka. Yuan Ran menyebut bahwa ini seharusnya dilakukan sejak lama. Dan Neng Ica bisa meningkatkan ketenaran dan popularitas si Acuy. Nilainya harus sepenuhnya dipersembahkan untuk si Acuy. Dalam pikiran Yuan Ran, begitu nilai Neng Ica benar-benar dimanfaatkan, status dan ketenaran si Acuy akan mencapai tingkat tertinggi. Saat itu tiba, si Acuy pasti akan membalas jasanya dengan sangat murah hati. Membayangkan hal ini saja sudah membuat Yuan Ron sangat bersemangat. Lalu pembawa acara pun mengatakan bahwa sekarang peserta perempuan dipersilakan untuk memilih peserta laki-laki yang paling mereka ingin jadikan rekan satu tim. Para wanita pun kini mulai maju untuk memilih pasangannya. Dalam pikiran si Acuy pun merasa bersemangat karena akhirnya bisa bersama Neng Ica. Hanya mereka yang boleh melakukan gerakan intim seperti itu. Dan Neng Ica sendiri telah menatap ke arah Linsin. Sedangkan Bling Bling dan Yao Tio berjalan lurus ke arah si Acuy. Si Rojali yang melihat hal ini merasa kesal dan menilai tim acara terlalu kejam. Dengan begini, bahkan kalau Neng Ica memilih dirinya, dia tetap akan direbut oleh si Acuy. Namun pada kenyataannya, Bling Bling malah lebih dulu menyatakan bahwa dirinya ingin satu tim dengan Linsin. Yao Tio pun juga mengatakan hal yang sama. Dan Neng Ica yang kaget pun juga menyebut kalau dirinya ingin satu tim dengan Linsin. Dan hal ini pun lagi-lagi mengagetkan semua orang. Fans si Acuy pun seketika bereaksi dan menyebut ini tidak mungkin. Mengapa Bling Bling malah memilih Linsin? Padahal kemarin Bling Bling terlihat sangat bahagia saat satu tim dengan si Acuy. Sedangkan penonton pria sangat puas melihat hal ini dan menyebut ini plot twist besar. Mereka pun memperhatikan wajah badut Alaska si Acut yang kesal. Mereka pun tidak kuat menahan tawa melihatnya. Lalu pembawa acara pun jadi bingung dan panik serta meminta mereka untuk menunggu. Pembawa acara pun mengatakan kepada Bling Bling, apakah matanya rabun? Mungkin dia lupa memakai lensa kontak dan salah jalan. Si Acuy ada tepat di sampingnya. Pembawa acara pun bertanya, apakah Bling Bling yakin? Hal ini pun ditanggapi oleh para penonton yang melihat acara ini dan menyebut bahwa pembawa acara tuli. Jelas-jelas Bling Bling menyebut nama Linsin. Orang-orang pun yakin ini benar-benar tidak ada skrip di luar prediksi tim acara. Kembali Bling Bling menegaskan bahwa dirinya akan memilih Linsin. Tadi malam Linsin memijat kakinya yang tergilir dan hari ini sudah sembuh total. Dia seorang master pijat. Selain itu, Bling Bling menilai tangan Linsin ajaib. Cara dia melancarkan peredaran darah dan menyembuhkan memar luar biasa. Di malam hari, dirinya merasa hangat di seluruh tubuh.
Lalu pembawa acara pun mengatakan bahwa sekarang mereka memang diminta memilih peserta laki-laki yang paling mereka suka. Semua berdasarkan perasaan pribadi. Kalau bling-bling memilih Linsin cuman karena rasa terima kasih, itu namanya bukan perasaan suka. Kembali bling-bling bertanya, mengapa mereka menilai seperti itu? Dirinya memang lumayan suka Linsin sekarang, jadi dirinya memilih Linsin. Bling-bling kembali bertanya, apakah ada masalah? Pembawa acara pun mengerti. Pembawa acara pun menyebut bahwa Linsin sekarang adalah peserta laki-laki paling populer. Linsin boleh memilih satu peserta perempuan untuk jadi rekan timnya. Namun, tiba-tiba dari speaker pulau terdengar suara kegaduhan. Dan pembawa acara sempat meminta sponsor dermawan untuk menunggu hingga suara speaker terputus. Dan ini membuat para peserta bingung. Lalu Linsin pun meminta maaf kepada Bling Blong, tapi dirinya tetap akan memilih Neng Icha. Bling Bling pun menyebut ini tidak apa-apa. Dirinya sudah tahu akan hal itu. Di samping itu, si Acuy pun pada akhirnya memilih Yao Tio dan si Rojali yang tidak punya pilihan lagi pada akhirnya menjadi rekan Bling Bling. Namun setelah pemilihan, pembawa acara tidak menunjukkan responnya dan ini membuat mereka bertanya-tanya di mana pembawa acara. Dan nyatanya saat ini pembawa acara sedang menenangkan Yuan Run yang sedang ngamuk. Pembawa acara pun meminta Yuan Run untuk tenang, tidak ada gunanya marah. Marah hanya membuat Yuan Run bertambah jelek. Yuan Run yang marah pun kini melihat ke arah foto peserta perempuan dan berjalan menghampirinya. Yuan Run seketika merobek foto Bling Bling dan menyebutnya sebagai perempuan jalang. Berani-beraninya mempermalukan si Acut dan membuat si Acuy kalah dengan orang tidak dikenal itu. Apakah Bling Blong tahu berapa banyak keringat dan usaha yang si Acuy curahkan untuk sampai ke titik ini? Dia adalah cahaya dirinya. Yuan Run menekankan bahwa dirinya akan membuat Bling Bling membayar semuanya. Kembali pembawa acara meminta Yuan Run untuk tenang. Sebenarnya si Acuy dan Yao Tio itu pasangan yang lebih cocok. Mereka berdua tinggi dan bertumbuh panjang. Itu keunggulan di kompetisi berkuda hari ini. Kalau mereka menang, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, Yuan Ran tetap saja tidak bisa terima ini. Apa yang mereka lakukan kepada si Acuy sudah terjadi. Dirinya tidak akan membiarkan mereka lolos. Begitu saja, Yuan Ran kini memanggil pengawalnya. Yuan Run menegaskan apapun biayanya. Ungkap semua aib Bling Bling dan Linsin. Terutama si Linsin yang goblik itu. Bukan cuma ungkap, dirinya ingin hidupnya dan keluarganya hancur agar dia merasakan amarah para penggemar si Acuy. Dirinya ingin kata terakhirnya adalah dirinya menyesal menyinggung si Acuy. Setelahnya, pembawa acara pun menjelaskan kepada para peserta yang harus mengenakan perlengkapan kompetisi mereka. Aturannya sederhana. Mereka hanya perlu mencabut telinga dan ekor berbulu lawan mereka. Lalu Linsin pun kini mengajak Neng Icha untuk memenangkan ronde ini bersama. Dan segera Neng Icha naik ke pundak Linsin. Linsin pun bertanya apakah Neng Icha sudah duduk dengan benar. Neng Icha pun mengiyakan hal itu. Kembali pembawa acara mengingatkan bahwa peserta pria tidak boleh membantu dengan tangan. Mereka hanya boleh menjadi tunggangan bagi peserta wanita. Dengan ini perlombaan dimulai. Yao Tio pun meminta maaf kepada mereka semua. Sekarang ini adalah arena utamanya. Jika mereka tidak maju maka dia yang akan maju duluan. Di saat Yao Tio dan Neng Icha mulai beradu kekuatan, Bling Bling diam-diam menyelinap ke belakang Yao Tio dan bersiap mengambil ekornya. Namun nyatanya Yao Tio menyadari ini dan seketika berbalik arah. Dengan memanfaatkan tubuhnya yang panjang, Yao Tio berhasil menjangkau telinga Bling Bling dan menjatuhkannya. Yao Tio pun bertanya, apakah Bling Bling pikir bisa menggunakan trik yang sama sebanyak 2 kali? Kembali Neng Icha maju mencoba untuk menjatuhkan telinga Yao Tio. Namun Yao Tio malah berhasil menahan kedua tangan Neng Icha. Para penonton pun sangat kesal dan iri terhadap Linsin. Linsin menerima rezeki nomplok dengan ketiban 2 gunung yang gede. Mereka pun menyebut bahwa sekarang jelas tokoh utama acara ini adalah Linsin, bukan si Acuy. Lalu si Acuy pun berbisik kepada Linsin dan meminta Linsin untuk tidak berpikir hanya karena 3 perempuan memilih Linsin. Linsin langsung jadi pemenang. Ini cuman acara varietas.
Linsin datang bagai pecundang, pulang pun tetap jadi pecundang. Linsin akan selalu kalah dari dirinya. Dan seketika si Acuy menginjak kaki Linsin dengan alas kerang di telapak kakinya. Linsin yang melihat hal ini merasa keanehan di kaki si Acuy. Saat memperhatikannya, Linsin menyadari sesuatu, bahwa di kaki si Acuy terpasang sepatu silikon dengan warna kulit palsu, dan di bagian bawahnya terpasang cangkang karang yang tajam. Nyaris tak terlihat saat berjalan di atas pasir. Menginjak kaki lawan dengan sepatu itu bisa dianggap seperti tergores cangkang kerang di pantai. Lalu si Acuy kembali berbisik serta bertanya apakah merasa sakit. Dirinya tidak cuma mau Linsin kalah, tapi juga kalah dengan memalukan. Linsin pun menilai pantas itu saja sebelum lomba si Acuy ke toilet selama setengah jam. Rupanya kru acara diam-diam menyiapkan itu untuk si Acuy. Lalu Linsin pun menanggapi omongan dari si Acut dan menyayangkan hal ini. Dirinya harus mengecewakan si Acuy dalam pikiran Linsin. Bahkan lengan mekanik titanium pun pernah dirinya hancurkan. Apalagi cuma cangkang kerang. Di samping itu, si Acuy sendiri agak kaget dan bertanya-tanya mengapa kaki Lindin tidak terluka. Linsin pun meminta Neng Ica untuk pegangan yang kuat. Dan seketika Neng Ica melakukan manuver. Melihat hal ini, Yao Tio tidak menyangka Neng Ica sangat cepat. Tapi dirinya tidak punya titik lemah. Di saat Yao Tio hampir meraih telinga Neng Ica. Nyatanya Neng Ica seketika menunduk. Hingga terlepas dari jangkauan Yao Tio dan seketika menarik ekor dari Yao Tio. Hal ini pun mengagetkan Yao Tio. Para penonton pun menyebut ini sangat keren. Kerja sama Neng Ica dan Linsin benar-benar sempurna. Lalu Yao Tio yang merasa kesal segera menargetkan Bling Bling dan akan menghabisi Bling Bling lebih dulu. Hingga Yao Tio berhasil menarik ekornya dan dengan ini Bling Bling tersingkir. Lalu Neng Ica yang melihat hal ini menyebut bahwa sepertinya mereka punya peluang untuk menang. Linsin menyebut ini tidak sulit untuk mereka menang, tapi yang penting adalah bagaimana cara si Acuy kalah. Di saat si Acuy dan Yao Tio maju, Linsin dengan terampil memainkan kakinya, hingga kerang-kerang terbang ke arah kaki si Acuy yang tidak tertutupi sepatu. Dan ini membuat si Acuy merengek kesakitan. Para penonton pun menanggapi hal ini dan menyebut si Acuy lebay. Padahal cuma luka seperti itu. Luka dikit saja sudah teriak sampai sebegitunya. Mereka pun menyebut si Acuy sebagai banci goblok. Lalu Linsin pun bertanya kepada si Acuy, mengapa berhenti? Apakah si Acuy sudah kehabisan tenaga? Bagaimana kalau dirinya kasih semangat yang kalah bakal jadi anjing? Si Acuy pun seketika sangat marah dengan provokasi ini. Yao Tio pun meminta si Acuy untuk tenang dan jangan terprovokasi. Dia cuma mau memprovokasi si Acuy. Sebaiknya mereka menunggu kesempatan. Namun nyatanya si Acuy meminta Yao Tio untuk diam. Yao Tio pun seketika terdiam. Si Acuy dengan ekspresi marahnya menyebut bahwa dirinya harus menang dari Linsin. Para penonton yang melihat si Acuy pun menyebut wajah si Acuy sangat mengerikan. Ekspresinya di luar nalar. Dengan ini citra si Acuy bakal hancur. Kembali Linsin meminta si Acuy untuk mengejarnya dengan gestur menantang. Di saat si Acuy ingin maju, tiba-tiba kakinya terpeleset hingga membuat mereka jatuh. Dan di saat yang sama, Linsin dengan cepat menangkap Yao Tio karena jatuh di tumpukan kerang yang tajam. Yao Tio pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Linsin. Dan setelahnya Linsin pun mencoba membantu si Acuy. Namun nyatanya si Acuy pingsan karena kaget. Para penonton yang melihat kondisi si Acuy pun seketika tertawa. Sebagian orang tiba-tiba sadar bahwa si Acuy ini punya bakat alami untuk menjadi pelawak. Mereka pun mengajak yang lain untuk mendukung si Acuy pindah ke jalur dunia hiburan. Namun, fans si Acuy tidak terima ini dan segera memanggil tim medis. Dan jika terjadi apa-apa sama si Acuy, maka mereka akan meminta pertanggungjawaban Linsin. Namun mereka yang bukan fans si Acuy menyebut bahwa jelas-jelas si Acuy jatuh sendiri. Mereka pun bertanya-tanya salah Linsin di mana. Mereka pun menyebut fans si Acuy tidak punya otak dan goblok. Dengan ini, Linsin telah menang. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru komen di bawah.
Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin, dan salam perkentodan.